faedah yang ketiga, agar kalau kita beriman kepada takdir, kita tidak ujub. Kenapa tidak ujub? Karena kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita. Makanya suatu yang menggelisahkan para ulama dahulu adalah masalah al-khawatim. Bagaimana kesudahan mereka? Mereka enggak tahu. Kita enggak tahu bagaimana nasib kita ketika akan meninggal dunia. Kita enggak tahu. Sekarang kita alhamdulillah Allah berikan nikmat. Mudah-mudahan Allah teruskan nikmat kita sehingga kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak ada di antara kita yang tahu bagaimana kesudahan kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab." Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal satu hasta. Artinya kalau dia meninggal mungkin masuk surga tinggal sedikit. Fayasbiqu alaihi alkitab. Namun sudah kedahuluan takdir. Fayamalu bi amali ahlin nar. Di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka jahanam. Kemudian dia meninggal fayadkhuluha. Kemudian dia masuk neraka jahanam. Dan ada orang seperti itu. Orang-orang dahulunya, ya dai-dai juga ada ya. Saya kemarin dapat klip ada seorang yang di Arab Saudi ya. Dai yang tadinya begini kemudian berubah. Yang tadinya menasihati para pemuda untuk tiba-tiba joget-joget. Subhanallah. Ini zaman sekarang. Zaman sekarang. Dahulu ada namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi katanya dia dari Mesir tapi dia tinggal di Qasim. Kemudian dia pakar akidah. Sampai dia menulis kitab Sira' Bainal Tauhid wal Wathaniyah. Pertarungan antara tauhid dengan paganisme, dengan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dia bantah syubhat dia. Bukunya sangat top, sangat bagus sampai banyak ulama memuji dia. Sampai ulama bikin syair-syair tentang buku ini saking hebatnya buku ini. Di penghujung dia kayaknya murtad. Bayangkan sudah jadi pakar akidah di puncak ilmu. Di puncak ilmu akidah. Sampai bantahin ahlu syirik. Dia bantah, bukan cuma sekedar ngerti, dia bantah mereka, syubhat-syubhat mereka dia habisi. Ke ujung-ujungnya dia ragu tentang Islam. Hati sangat lemah. Oleh karena tidak ada yang boleh ujub. Mau dia pakar apapun dia tidak tahu bagaimana penghujungnya. Sudah ada contoh-contoh orang-orang seperti itu. Yang penghujungnya kemudian dia berubah. Sebagian teman-teman mungkin tidak sampai tahapan begitu. Saya dulu punya teman-teman, saya pertama ngaji di UGM, saya ingat si fulan, saya tanya gimana mereka. Mereka itu dulu yang penyebab kita dapat hidayah. Bagaimana semangat mereka mengajak kita untuk ngaji ada di kelas. Saya tanya gimana si fulan? Waduh sudah tidak ngaji lagi Ustaz. Kenapa? Terpengaruh istrinya. Masya Allah. Mungkin istrinya terlalu cantik. Makanya antum gak usah terlalu cantik kalau cari istri. Nanti lupa sama Allah. Ingat mikir istri melulu ya. Kalau sudah dapat syukuri yang ada. Maksud saya ini terjadi. Jadi kita nggak tahu penghujung kita bagaimana. Sebaliknya antum jangan meremehkan orang. Antum lihat orang maksiat, mungkin ahlul bidah, suatu saat bisa sadar dia. Kita nggak tahu. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira'. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni neraka jahanam. Sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Dia sudah kedahuluan takdir. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Fayadkhuluha. Kemudian dia masuk surga. Kata Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah ta'ala dalam syarah Arba'in Nawawiyah untuk mengangkat husnuzan kita kepada Allah. Kata Ibnu Daqiq al-Id, model yang kedua lebih banyak daripada model yang pertama. Artinya bekas penjahat lebih banyak daripada bekas ustaz. Benar bekas ustaz jadi penjahat ada. Tapi lebih banyak orang jahat kemudian apa? Sadar banyak. Tapi kita tidak boleh ujub karena kita tidak tahu kesudahan kita bagaimana. Di antara hal antum mungkin rasakan. Terkadang kita agak goyang iman kita ketika kita diuji dengan ujian yang berat. Kita mulai suudzon sama Allah. Itu kita alami kadang-kadang. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Mereka digoncang sampai Nabi dan pengikutnya berkata, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maksud saya, Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi."
khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dalam surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah cuma tidak totalitas, hanya di ujung-ujung saja. Di antara bukti dia beribadah hanya di ujung-ujung saja, kalau dia dapat kebaikan, imannya tenang. Dia tenang. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, dia tenang, tentram bukan karena imannya tapi karena kebaikan yang dia rasakan. Dia ridho dengan kebaikan. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dia ditimpa dengan kesulitan, dia murtad. Jadi yang buat dia tenang itu bukan imannya ternyata, tapi tenang karena duniawi. Nah, ada orang kita terkadang seperti kita lemah iman kita. Kita enggak tahu sampai kapan kita bisa bertahan. Maka jangan pernah ujub dengan apa yang sudah kita raih sekarang. Jangan ujub, jenggot kita sudah panjang, jangan ujub. Jangan ujub kita sudah cingkrang, jangan ujub kita sering salat lima waktu. Jangan ujub dengan sedekah yang sudah kita sedekahkan, jangan ujub dengan ceramah yang sudah kita sampaikan, jangan ujub dengan ilmu yang sudah kita raih. Jangan ujub Anda menjadi pakar ini, enggak ada ceritanya. Kalau Allah rubah, Allah bolak-balikkan hati manusia, mudah sekali hati berubah. Di antara sebab hati kita berubah kalau kita ujub. Makanya ketika para ulama membahas tentang Abdullah Al-Qasimi, mereka mengatakan dia terkena ujub. Bisa jadi dia terkena apa? Ujub. Karena bayangkan tulis buku, keren, detail, bantah syubhat, dipuji sana sini, malah dia yang tersungkur. Sang penulis sendiri yang tersungkur. Karenanya dengan beriman kepada takdir, karena kita tidak tahu bagaimana penghujung kita, tidak usah ujub. Kita enggak tahu bagaimana ujung kita. Jangan terpedaya dengan pujian manusia. Jangan terpedaya orang-orang semua menunjukkan tangan kepada kita. Jangan terpedaya dengan penghormatan orang kepada kita. Jangan terpedaya dengan bangunan masjid yang sudah kita bangun. Dengan sedekah yang kita sedekahkan. Kita tidak tahu apakah kita ikhlas sehingga bertahan iman kita, ataukah kita riya, ataukah kita ujub yang bisa berujung pada kehancuran. Ini di antara faedah kita beriman kepada takdir. Jangan sampai apa? Ujub.